Bayezid lahir sekitar tahun 1360 Masehi di tengah masa ekspansi besar-besaran dinasti Utsmaniyah. Ia tumbuh sebagai putra Sultan Murad I, menyerap sejak dini tradisi Ghazi yang keras dan disiplin, sekaligus tata pemerintahan yang mulai terlembaga. Dari masa mudanya, Bayezid dikenal cepat, tegas, dan berani mengambil resiko, sifat yang kelak memberinya julukan Yildirim atau Sang Petir dalam bahasa Turki. Para guru dan panglima ayahnya membentuknya bukan hanya sebagai kesatria, tetapi sebagai penguasa yang mampu memerintah wilayah luas dengan tangan besi. Sejak sebelum naik tahta, Bayezid telah memimpin pasukan dalam berbagai ekspedisi di Balkan. Ia menyaksikan langsung kemenangan-kemenangan ayahnya dan memahami rapuhnya keseimbangan kekuasaan di Eropa Tenggara. Ketika pertempuran Kosovo 1389 Masehi berakhir dengan kemenangan Ottoman dan kematian Murad I, Bayezid segera bertindak cepat. Di medan perang yang masih berlumur cairan merah, ia dinobatkan sebagai sultan untuk mencegah kekosongan kekuasaan. Dalam kronik Sunni, keputusan cepat itu dipuji sebagai langkah penyelamatan negara. Namun dalam kacamata orientalis, ia mencerminkan naluri politik yang tajam namun brutal dalam sekali waktu. Langkah pertamanya adalah mengamankan stabilitas internal. Bayezid menyingkirkan potensi konflik dinasti dengan ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Setelah itu, ia memusatkan perhatian pada dua arah sekaligus, Balkan di barat dan Anatolia di timur. Tak seperti ayahnya yang bergerak bertahap demi tahap, Bayezid menekan dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah kekaisaran bergerak mengikuti denyut nadinya. Di Balkan, Bayezid memperkuat dominasi Utsmaniyah atas Serbia, Bulgaria, dan wilayah Yunani Utara. Para penguasa lokal diarahkan menjadi vasal, membayar upeti, dan mengirim pasukan jika diminta. Ia padamkan perlawanan dengan cepat tanpa kompromi, namun tetap mempertahankan sistem timar dan toleransi terbatas terhadap penduduk Kristen. Menurut sumber Islam, kebijakan ini dianggap paling adil dan efektif ketika itu. Sementara sejarawan Eropa melihatnya sebagai bentuk kontrol imperialisme yang pragmatis. Bayezid kemudian mengalihkan pandangannya ke Konstantinopel, kota yang kelak akan menjadi Istanbul. Kota itu telah lama menjadi simbol Bizantium yang rapuh, namun masih terus bertahan hingga saat itu. Di awal 1390-an, Bayezid mengepung Konstantinopel beberapa kali, membangun benteng Anadolu Hisari di sisi Asia Bosporus untuk mengontrol laut lalu lintasnya. Walau pengepungan itu belum berujung penaklukan, tekanan psikologisnya sangat besar. Dalam catatan orientalis, pengepungan Bayezid menandai fase baru. Bizantium bukan lagi kekuatan regional, melainkan negara yang hidup atas belas kasihan Utsmaniyah. Di Anatolia, Bayezid menghadapi tantangan yang tak kalah berat. Para beylik Turki seperti Karaman, Germian, Aydin, Saruhan, dan Mentese masih mempertahankan kemandirian. Dengan kecepatan dan kekuatan militer, Bayezid menundukkan mereka satu persatu, menyatukan Anatolia Barat dan Tengah di bawah Panji Utsmaniyah. Kronik Sunni menggambarkan ekspansi ini sebagai penyatuan ummah. Namun, sejarawan modern lebih menilainya bahwa cara Bayezid yang cepat, keras, dan cenderung memaksa meninggalkan luka politik yang kelak akan berakibat fatal, terutama di Eropa. Puncak kejayaan Bayezid di Eropa datang pada pertempuran Nikopolis di tahun 1396. Koalisi besar Kristen Eropa dipimpin Raja Sigismund dari Hongaria, didukung Satria Prancis dan ordo-ordo salib, berangkat untuk menghentikan laju Utsmaniyah. Bayezid menghadapi mereka dengan pasukan yang lebih kecil namun sangat terorganisir.
Dalam pertempuran sengit di tepi sungai Donau, pasukan salib pun dihancurkan. Para bangsawan Eropa itu ditawan. Sebagian dapat ditebus, namun sebagian lainnya dieksekusi. Dunia Eropa seketika bergemetar, dan Bayezid dipandang sebagai penguasa Muslim paling berbahaya di zamannya. Kemenangan Nikopolis mengangkat Bayezid ke puncak reputasi internasional. Dalam sumber Islam, ia digelari Sultan Rum dan pelindung Islam di Eropa. Namun, kemenangan itu juga menumbuhkan kepercayaan diri berlebihan. Bayezid mempercepat sentralisasi kekuasaan, mengurangi otonomi para bangsawan Turki lama, dan menuntut loyalitas mutlak. Di mata para orientalis seperti Halil Inalcik, inilah titik di mana Bayezid mulai melampaui kapasitas struktural negaranya sendiri. Di saat yang sama, ancaman baru muncul dari timur. Timur Leng, penakluk dari Asia Tengah, membangun kekaisaran luas dan memandang Anatolia sebagai wilayah pengaruhnya. Perselisihan antara Bayezid dan Timur awalnya berupa korespondensi penuh sindiran dan tantangan. Bayezid menganggap dirinya penguasa sah Anatolia. Timur menilai Bayezid terlalu arogan dan tak menghormati tradisi politik di zona Asia. Ketegangan itu berubah menjadi perang terbuka ketika Timur Leng memasuki Anatolia dan menerima perlindungan dari belik-belik yang sebelumnya ditaklukkan Bayezid. Dalam kronik Islam, pengkhianatan para belik itu digambarkan sebagai ujian besar bagi Bayezid. Dalam analisis orientalis, hal tersebut adalah konsekuensi logis dari ekspansi paksa yang terlalu cepat. Dua raksasa dunia Islam akhirnya berhadapan di pertempuran Ankara di tahun 1402. Pertempuran itu menjadi titik balik tragis. Pasukan Bayezid yang kelelahan dan terdiri dari unsur-unsur yang loyalitasnya rapuh menghadapi pasukan Timur Leng yang segar dan berpengalaman dalam perang di zona stepa. Di tengah pertempuran, sebagian pasukan Anatolia pun membelot. Bayezid bertempur dengan gagah berani, menolak mundur, hingga akhirnya ia tertangkap. Kekalahan mengguncang dunia Islam dan Eropa sekaligus. Penangkapan Bayezid melahirkan banyak kisah. Sumber-sumber Islam klasik cenderung menolak cerita-cerita ekstrim tentang penghinaan fisik. Sementara sumber-sumber Eropa kerap menggambarkannya dirantai dan dikurung seperti hewan. Para sejarawan modern lebih berhati-hati. Bayezid diperlakukan sebagai tawanan penting, meski jelas kehilangan kehormatan sebagai sultan penakluk. Dalam tahanan, ia menyaksikan runtuhnya apa yang telah ia bangun dengan kecepatan petir. Namun, bagaimana sebenarnya? Hingga saat ini, semuanya masih bersilang pendapat. Bayezid pada akhirnya wafat pada tahun 1403 dalam penawanan di wilayah Aksehir. Sebagian sumber menyebut sakit dan kesedihannya sebagai penyebab kematian. Sebagian lain menyeratkan bahwa ia melakukan bunuh diri. Bagi tradisi Sunni Utsmaniyah, wafatnya Bayezid dipandang sebagai takdir ilahi dan ujian bagi kesultanan. Bagi orientalis, kematiannya menandai akhir fase ekspansi tanpa kontrol dan awal refleksi struktural bagi Kesultanan Utsmaniyah. Sepeninggal Bayezid, kekaisaran terjerumus ke dalam interregnum Ottoman, perang saudara di antara putra-putranya. Wilayah-wilayah banyak yang terlepas. Bizantium pun mulai sedikit bernapas, dan Eropa mengira ancaman Utsmaniyah telah berakhir. Namun, sejarah kelak menunjukkan bahwa apa yang runtuh bukanlah fondasi, melainkan bangunan tinggi yang dibangun terlalu cepat. Dalam penilaian akhir, Bayezid I adalah sosok paradoks. Ia penakluk besar, pahlawan Nikopolis, dan penguasa yang hampir menaklukkan Konstantinopel. Namun, ia juga sultan yang terjatuh karena kecepatan dan ambisi yang melampaui kesiapan negara, kesiapan manusianya sendiri, dan
mungkin sedikit keangkuhan di mata Tuhan. Dalam kacamata Islam klasik, ia tetap dikenang sebagai mujahid dan sultan besar yang diuji oleh Allah, atau mungkin dihukum oleh Allah. Dalam analisis akademis modern, ia adalah pelajaran historis tentang batas ekspansi dan pentingnya konsolidasi. Julukan Yildirim mencerminkan seluruh hidupnya, datang dengan kilat, mengguncang dunia, lalu padam seketika. Dari puing-puing kejatuhannya, dinasti Utsmaniyah kelak bangkit kembali, lebih hati-hati, lebih terstruktur, di tangan generasi berikutnya. Dan justru dari tragedi Bayezid I inilah, kekaisaran itu belajar bagaimana bertahan selama berabad-abad setelahnya. Inilah kisah Sang Yildirim Bayezid I.